Inspirasi sebenarnya banyak dari apa, kasus-kasus pasien yang lain, ada kanker, ada hemofili segala macam lah. Namun kalau untuk konteks dari yayasan kita sendiri, karena memang banyak pasien itu datang ke Palembang itu pengen operasi yang bebas biaya, tapi sebenarnya kan mereka juga kesulitan dalam hal untuk penginapan. Nah, karena namanya penginapan nggak ada yang murah. Makanya kita terinspirasi, ya udahlah, karena memang alur pasien juga banyak, kita buatlah rumah singgah yang lumayan nyaman lah buat mereka. Memang tidak seperti hotel, tapi semua perlengkapan insya Allah ada untuk kebutuhan dasar mereka, kecuali makan yang kita tidak tanggung, karena makan itu sangat bukan hal yang mudah memberikan konsumsi ke mereka, tapi sedikit-sedikit kita juga masih membantu mereka. Jadi karena menginap juga kadang-kadang butuh waktu bukan 1-2 hari. Kalau yang operasinya cepat, tidak ada halangan, tidak sakit pasiennya sebelumnya, ya bisa 1-2 hari ya operasi, 2 hari nginep di rumah singgah bisa pulang. Ada yang sampai 1 minggu, ada yang sampai 10 hari, kadang-kadang sampai tanpa batas, sampai pasien ini sendiri bisa dioperasi. Dan rumah singgah ini juga akhirnya berkembang, bukan hanya tempat singgah aja, sudah jadi seperti rumah serbaguna. Banyak dimanfaatkan bukan cuma untuk penginapan saja. Salah satunya tempat konsultasi. Jadi kita konsultasi gratis di rumah singgah ini setiap hari Kamis. Pasien-pasien yang sudah pernah dioperasi, yang belum dioperasi, akan kita lakukan pemeriksaan baik untuk operasi maupun pemeriksaan setelah perawatan pasca operasi. Selain itu juga kita sudah punya unggulan lain, yaitu setiap pasien bibir dan nangis sumbing itu kita lakukan terapi bicara yang memang sangat sulit sekali. Kalau terapi bicara ini tentunya saat ini masih membutuhkan biaya. Nah, kita berinisiatif untuk melakukannya secara sendiri. Kita ikut kursus pelatihan sehingga kita mungkin secara sederhana kita memulainya untuk meningkatkan kualitas dan hasil operasi dan target yang dicapai setiap orang tua dan anaknya. Selain itu, rumah singgah ini akhirnya berkembang jadi tempat acara-acara sosial, selain pembagian bantuan-bantuan ke orang-orang tidak mampu, acara-acara nasional seperti 17 Agustus, Kartini, dan acara-acara peringatan keagamaan, semua akhirnya banyak kegiatan di rumah singgah ini yang dapat dimanfaatkan juga selain masyarakat Sumatera Selatan, juga lingkungan setempat. Bahkan yang datang ke sini juga bukan hanya yang dari Palembang, Sumatera Selatan, dari Jambi, dari Batam pun ada yang sini, dari Bengkulu, Lampung, Sumbaksel, plus ada yang dari tapi dari Batam pun ada. Operasi ini memang ada yang membantu ya, namanya sponsor kita itu dari Yayasan Smeltering. Yayasan Smeltering ini adalah yayasan nirlaba yang khusus membantu pasien-pasien bibir sumbing dan langit-langit sumbing. Nah, yayasan ini hanya membantu untuk biaya operasi ya secukupnya saja ya. Jadi buat dokter yang berminat, maka biaya ini akan menutupi untuk biaya operasi. Sedangkan yang lain-lainnya itu sendiri tidak ditanggung seperti rumah singgah segala macam. Kita manfaatkan uang ini karena kita tahu BPJS sendiri tidak mengcover untuk yang bibir. Yang mungkin ada beberapa tempat yang di cover, ada yang tidak, dan rata-rata pasien itu sendiri dia harus berjenjang kalau dia harus sampai ke Palembang. Nah, yayasan kita memberikan solusi bahwa datang periksa operasi, jadi tidak ada birokrasi yang panjang,
dan ini akan menghemat sekali biaya. Mereka hanya punya ongkos saja ke Palembang, langsung kita tangani, langsung kita handle. Atau sebaliknya, kalau di satu tempat misalnya di kabupaten ada pasien 10-20 pasien dari sana, kita yang bisa berkunjung ke sana, tapi dengan bentuk kerjasama dengan Pemda setempat atau LSM setempat, karena nggak mungkin biaya yang besar untuk operasi itu dihandle sama kita hanya bisa membantu tenaga dengan biaya operasi. Kalau dihitung dengan biaya operasi per orang, ya pastilah namanya operasi nggak ada ceritanya 10.000, 20.000, pasti mahal sekali. Dan ini banyak pasien kita terpaksa harus berjualan aset-asetnya sendiri, kebunnya, segala macam. Nah, dengan adanya kegiatan ini, pasien-pasien sendiri bisa mendapatkan pelayanan insya Allah maksimal, karena kita melayani secara paripurna. Yang kita perbaiki bukan cuma bibir, gusi, langit-langit, hidung, atau kalau dia pernah operasi ternyata hasil operasinya kurang baik, kita operasi ulang sampai layak dia bisa bersosialisasi, enak dilihat. Jadi tidak ada batasan selagi pasien atau dokternya menilai ini masih butuh operasi. Kalau kita hitung dengan biaya operasi mahal sekali, ya susah, karena satu operasi aja udah berapa, dikalikan 5 udah banyak sekali. Nah, ini pertanyaannya sulit. Keterpanggilan saja, ya. Keterpanggilan karena ada peluang dari Yayasan Internasional untuk kita bisa membantu masyarakat dengan skill kita, ya. Dan ada timbal baliknya juga, kalau kita banyak membantu orang, insya Allah skill kita juga meningkat, dan itu akan balik lagi ke pasien. Semakin baik pekerjaan kita, dan yang paling penting adalah minta ridho dari Allah, ya. Siapa tahu satu dari dua mereka inilah yang akan mendoakan kita nanti. Ya, konsep idealnya sebenarnya keterpanggilan, ya. Karena kita tahu setelah 1-2 kali saya menjalani operasi sosial ini, ternyata tidak pernah selesai pasien yang datang, dan itu juga menjadi tantangan buat kita memberikan yang terbaik akhirnya, karena mereka bukan objek, ya, tapi mereka juga adalah manusia seperti kita yang harus memberikan layanan yang terbaik. Ya insya Allah saya dan tim kita ini banyak sekali, ya, itu bisa menjadi amal ibadah lah. Itulah konsep yang ideal, ya. Ya, harapan saya sih sebenarnya karena ini ada kesempatan yang baik, kalau bisa Sumatera Selatan ini masyarakat, Pemda, semua orang yang terkait bisa membantu, bisa mengajak, bisa memberikan informasi ini kepada mereka-mereka yang di pelosok-pelosok sana, yang jelas-jelas kalau kita di daerah itu kadang-kadang udah umur 60 tahun belum dioperasi, itu bisa bertemu dengan kita dan bisa kita layani. Harapan juga kepada orang yang mampu, mari kita berbagi. Ada salurannya sendiri, bisa kita bantu kemana arahnya, bukan ke yayasan kita, tidak ada yayasan di Indonesia bisa membantu juga untuk mendonasi, karena berapapun yang kita berikan itu insya Allah akan ada manfaatnya di akhir nanti, karena kegiatan ini tidak semua rumah sakit di daerah bisa melakukannya. Nah, kita bisa berkoordinasi, ya, manfaatkanlah peluang yang ada.